Salam sejahtera dan salam buat kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemuda, remaja, bahkan sekolah minggu, warga GKPI Resort Maranatha di tempat masing-masing. Pada hari ini kita bersukacita mensyukuri berkat Tuhan yang telah memelihara jiwa raga kita, memberikan kita kesempatan hari ini untuk bersekutu dengannya lewat ibadah minggu yang berbahagia ini. Karena itu, mari sambutlah firman Tuhan menjadi santapan rohani buat kita sekalian. Terima kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, khotbah untuk kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-16 dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya bacakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sampai demikian pembacaan kita nas firman Tuhan untuk khotbah bagi kita hari ini. Ibu bapak terkasih dalam Yesus Kristus, pada sejarah gereja mula-mula yang dapat kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua mengatakan, ketaatan warga gereja pada waktu itu sungguh amat baik. Hampir-hampir tidak ada alasan mereka untuk tidak mengikuti beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Mereka semua mempunyai sikap sepenanggungan, seperasaan, satu suka, satu duka. Demikian jugalah saudara-saudara yang terdapat di dalam sejarah berdirinya GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia, di era tahun 60-an. Semangat kesatuan persatuan warga amat membanggakan. Warga berlomba-lomba memberi yang terbaik bagi Tuhan, juga bagi gereja. Bahkan di kantong kolekte sering ditemukan persembahan berupa barang berharga, misalnya cincin emas, anting emas, dan lain-lain. Namun seiring dengan berjalannya waktu, hal-hal semacam itu semakin langka kita temukan di GKPI pada umumnya. Kesatuan persatuan pun semakin menipis. Peribadahan kepada Tuhan pun semakin tidak memberi keteladanan. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, khotbah kita kali ini akan mengingatkan kita perihal ketaatan peribadahan kita kepada Tuhan. Apakah kita bersikap wajib beribadah atau tidak? Khotbah kita hari ini
mengingatkan kita untuk hal tersebut. Ibu bapak terkasih, bangsa Israel, atau sering kita sebut Israel, mempunyai agama yang dalam zaman perjanjian baru kita sebut itu agama Yahudi, mempunyai beberapa hari raya yang harus mereka rayakan setiap tahunnya. Demikianlah Musa mengaturkannya dengan pendekanan bahwa bangsa itu harus setia melaksanakannya setiap tahun dari satu generasi ke generasi bangsa itu yang berikutnya. Di antara hari raya yang dirayakan oleh bangsa Israel, ada 3 hari raya utama yang sifatnya harus atau wajib dilaksanakan setiap orang dari umat Israel itu sendiri. Yakni pertama, hari raya tidak beragi. Perayaan ini dilakukan 7 hari setelah Paskah. Roti dibakar atau diadon tanpa menggunakan ragi. Ini merupakan peringatan akan malam pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Kedua, hari raya 7 minggu, yaitu pengucapan syukur Israel atas hasil panen gandum. Pesta ini dirayakan 7 minggu, sehingga disebut juga pesta 7 minggu. Hingga hari yang ke-50 adalah Pentakosta. 7 kali 7, 9, dan 1 hari tambahannya menjadi 50. Itulah yang disebut hari Pentakosta. Pada perjanjian baru, Pentakosta itu dihubungkan dengan hari turunnya Roh Kudus kepada murid-murid dan hari lahirnya gereja di dunia. Ketiga, hari raya Pondok Daun. Pengucapan syukur dalam masa panen, warga Israel tinggal di pondok-pondok daun untuk peringatan akan pengembaraan mereka di padang belantara, di padang gurun selama berpuluh-puluh tahun. Ini juga dilakukan selama 7 hari. Ibu bapak terkasih, keterangan tentang pesta ini dapat juga kita lihat di kamus Alkitab, di lembar-lembar terakhir dalam Alkitab kita. Khusus untuk khotbah ini ditekankan dengan ibadah sukacita karena panen yang diberikan Tuhan. Maka ditekankan di sini untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan jika dengan tangan hampa. Maka Tuhan pun menekankan, janganlah engkau menghadap aku dengan tangan hampa. Tuhan pun menjanjikan berkat akan diberikan berkelimpahan kepada tanah yang dikelola bangsa Israel, juga kepada usaha mereka. Tuhan akan memberkati supaya mereka memiliki sukacita yang sempurna. Inilah yang dijanjikan Tuhan ketika bangsa itu taat dan setia melakukan hukum dan perintah ini, menghadap hadirat Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Ibu bapak terkasih, dengan tegas diaturkan bahwa perayaan yang wajib diikuti oleh setiap orang Israel adalah minimal 3 kali dalam 1 tahun, yakni hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Syarat utama untuk mengikutinya adalah jangan tangan hampa, tetapi harus dengan persembahan sesuai dengan berkat yang diterima masing-masing, sesuai dengan anugerah yang diterima oleh setiap keluarga dari bangsa itu sendiri. Gereja kita juga menetapkan bahwa setiap ibadah kepada Tuhan yang disebut juga penyembahan atau sembahyang. Penyembahan kata dasarnya sembah, sering juga disebut sembahyang, menyembah Tuhan, haruslah disertai dengan persembahan. Ibadah penyembahan kepada Tuhan tidak lengkap jika tidak disertai dengan ucapan syukur dan persembahan kepada Tuhan.
pada rencana strategis GKPI menetapkan bahwa di tahun 2030 nanti GKPI akan dikenal sebagai persekutuan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Tentulah untuk mewujudkan hal ini menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama, warga dan pelayan jemaat tanpa kecuali, sesuai panggilan kita masing-masing, sesuai dengan talenta dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Karena itu, Ibu Bapak terkasih, jika bagi orang Israel diperintahkan untuk mentaati aturan khusus mengenai perayaan-perayaan hari raya mereka yang wajib mereka lakukan, ada 3 hari raya utama yang diwajibkan, dan ketiga peran ini adalah minimum paling sedikit. Tiap-tiap peran itu harus disadari sebagai penyembahan persembahan kepada Tuhan. Saat ini kita bertanya ke gereja kita di GKPI pada umumnya, adakah hal yang wajib yang harus dilakukan oleh setiap warga gereja GKPI? Kalau kita bersedia membaca peraturan rumah tangga PRT GKPI bab 1 pasal 2, di situ dicantumkan bahwa warga GKPI, setiap warga GKPI memiliki hak dan kewajiban anggota. Tentulah yang terbaik ialah mengedepankan kewajiban sebelum menuntut hak. Dalam mewujudkan persekutuan penyembahan persembahan di GKPI adalah kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Karena kita harus membuktikan perwujudan kesetiaan kita mengenali berkat-berkat Tuhan yang sudah dan akan kita terima. Karena itu ke depan khotbah ini mengingatkan kita untuk tidak saling menyalahkan, untuk tidak membangun opini-opini yang tidak perlu, tetapi marilah kita membangun iman dengan prinsip-prinsip kewajiban ketaatan iman kita kepada Tuhan, dengan membangun iman, mengajak semua keluarga dan semua teman untuk membangun iman itu, supaya apa yang dikatakan Markus pada Markus pasal 16 ayat 16, bahwa dibaptis dan percaya akan selamat, yang tidak percaya akan kena hukum. Yesus juga menekankan syarat untuk beroleh keselamatan adalah iman dan percaya. Karena itu, jadikanlah iman menjadi landasan. Perintah kepada diri sendiri wajib untuk dilakukan, yaitu setia dan taat melaksanakan peribadahan kepada Tuhan dengan jujur, dengan tidak tangan hampa, tetapi justru apa yang telah Tuhan beri kepada kita, itulah yang kita persembahkan kepada. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyembah. Saat kita menyembah, tidak ada alasan untuk tidak memberi persembahan. Karena itulah yang diaturkan kepada kita sebagai wujud keyakinan kepercayaan kita akan berkat-berkat Tuhan yang telah lebih dahulu kita terima. Amin. Terima kasih Bapak yang baik atas firman yang telah mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami setiap pribadi warga gerejamu. Sama seperti warga Israel yang Tuhan perintahkan melaksanakan perayaan yang harus ada 3 peran utama bagi setiap warga Israel. Maka sebagai anggota GKPI juga kami punya kewajiban dan tanggung jawab yang harus kami laksanakan, yaitu membangun iman kami sendiri di dalam persekutuan yang damai sejahtera. Tentunya kami manusia punya keterbatasan untuk melakukan itu. Namun saat kami mengatakan iya atas perintah-Mu, disinilah kami akan menerima pertolongan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mewujudkan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah firman Tuhan yang telah kami terima hari ini Tuhan, supaya firman itu membimbing kami untuk berubah dan menjadi benar di hadapan-Mu lewat karya nyata pembangunan iman dan persekutuan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala kealpaan kami, supaya dengan pengampunan-Mu kami berharap Tuhan masih memberi kesempatan pada kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di tengah kehidupan ini. Terimalah Tuhan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.